Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutiasara dengan NIM 2448201105 dari kelas 2C Farmasi, di mana saya akan menjelaskan materi tentang kimia organik dengan materi amina dan protein, dan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra. Amina adalah turunan organik dari amonia, di mana salah satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen lelah tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Selanjutnya, sifat-sifat amina. Yang pertama, amina merupakan basa lemah yang bisa mengikat proton untuk membentuk garam amonium. Yang kedua, bisa membentuk ikatan hidrogen. Dan selanjutnya, amina primer memiliki bobot molekul rendah dan berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Biasanya aroma amis ikan, tapi lebih tidak mudah menguap dibandingkan dengan amina primer. Selanjutnya, amina primer, sekunder, dan tersier yang berbobot molekul rendah mudah larut dalam air. Selanjutnya, rumus umum amina bisa dilihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya, tata nama senyawa amina. Yang pertama, gugus halogen disebutkan terlebih dahulu, baru diikut dengan nama alkananya. Yang kedua, aromatik amina mempunyai nama spesifik, bisa dilihat dari gambar berikut. Klasifikasi amina. Yang pertama, amina primer adalah senyawa amina di mana nitrogen hanya mengikat satu gugus alkil atau aril. Yang kedua, amina sekunder adalah senyawa amina di mana dua gugus alkil atau aril terikat pada atom nitrogen. Yang ketiga, amina tersier terbentuk apabila pada atom nitrogen terikat tiga gugus alkil atau aril. Bisa dilihat dari gambar berikut. Kegunaan amina. Yang pertama, pewarnaan azo. Selanjutnya, industri farmasi. Contohnya kloropenilamin dan apetamin. Yang ketiga, industri minyak. Selanjutnya, bahan pengawet epoksi. Selanjutnya, protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dan makromolekul yang terbentuk dari satu rantai panjang atau lebih asam amino. Protein terbentuk dari polimerase peptida, di mana peptida merupakan polimerase dari asam amino yang berbeda. Rumus umumnya bisa dilihat dari gambar berikut. Sifat-sifat protein. Yang pertama, sukar larut dalam air. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, bersifat apoter karena membentuk ion zwiter. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan akibat pemanasan, perubahan pH, radiasi, dan reaksi kimia. Selanjutnya, macam-macam struktur protein. Primer merupakan urutan asam amino yang menyusun protein sekunder. Sekunder adalah struktur ini terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi di antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino. Yang ketiga, tersier memperlihatkan bentuk 3 dimensi distabilkan oleh 4 interaksi antar molekul pada rantai samping. Yang keempat, kuartener terdiri atas 2 atau lebih rantai polipeptida dan membentuk molekul fungsional. Selanjutnya, jenis-jenis protein. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Jenis-jenis asam amino yang pertama yaitu asam amino esensial, adalah tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri sehingga harus diperoleh dari makanan. Yang kedua, asam amino non-esensial, tubuh dapat memproduksinya sendiri tetapi masih diperlukan dalam jumlah yang cukup. Kegunaan. Yang pertama, industri farmasi. Contohnya sintesis, adhesion. Yang kedua, pangan. Yang ketiga, pertanian. Yang keempat, kesehatan. Reaksi dan identifikasi bisa dilihat dari gambar berikut ini. Reaksi dan identifikasi, adisi, eliminasi bisa dilihat dari gambar berikut ini. Sekian presentasi dari saya.